Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bramianto, NIM 1920505025, kelas 1957 PMIA, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pandangan Islam tentang Pengendalian Emosi dengan mata kuliah Psikologi Terapan dan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Pengendalian emosi dalam Islam. Pengendalian emosi menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah. Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Dalam konteks ini, Al-Quran memberi petunjuk pada manusia agar mengendalikan emosinya guna mengurangi ketegangan-ketegangan fisik dan psikis serta efek negatifnya. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW, banyak yang mengingatkan pengikutnya untuk selalu mengontrol emosi agar terciptanya kehidupan yang selaras dan seimbang. Salah satunya adalah pesan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Malik dan At-Tirmidzi. Abu Hurairah berkata, ada seseorang yang berkata kepada Nabi, "Nasihatilah saya." Beliau berkata, "Janganlah kamu marah." Orang itu berkata lagi beberapa kali dan Rasul tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah marah ketika ada orang yang bertanya tentang apa yang bisa menyelamatkannya dari murka Allah." Demikian pula pada kesempatan lain Nabi Muhammad menanyakan pada para sahabat, "Siapakah orang yang gagah di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang tidak bisa dibanting oleh orang lain." Beliau berkata, "Bukan itu. Orang gagah adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang artinya, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya, mengendalikan emosi. Dalam pandangan Islam, di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa kata yang mengutarakan tentang emosi seperti kebahagiaan, sedih, malu, atau takut. Emosi merupakan hal yang manusiawi. Namun, seorang muslim yang baik tentunya harus bisa mengendalikan emosi sesuai dengan perintah Allah yang Maha Esa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut ini bagaimana caranya kita mengontrol emosi untuk menyucikan hati dan menjaga hubungan antar sesama manusia. Yang pertama, kenali dan terima bahwa kamu bisa mengontrol emosi. Hal yang pertama untuk dilakukan adalah meyakinkan diri sendiri bahwa kita berpegang teguh untuk mengontrol emosi diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas emosi yang timbul pada diri kita. Yang kedua, identifikasi alasan yang memicu emosi. Cobalah untuk melihat lebih dekat gaya hidup diri sendiri. Terlalu mencintai sesuatu di dunia seperti pada harta atau seseorang akan menciptakan ketakutan akan kehilangan atau bahkan bisa depresi. Stres dan kurang tidur pun termasuk ke dalamnya. Yang ketiga, bertindak positif untuk mengelola emosi. Yang A, konseling diri sendiri. Hindari kecurigaan dan bebaskan dirimu dari pikiran yang terus berulah. Katakan pada diri sendiri bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Yakin kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan akan membantu kita untuk tetap positif. Percayalah bahwa di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, seperti dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Yang B, kendalikan pikiran. Jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita bisa mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita setiap waktu. Kita bisa memilih untuk terus berbuat baik dan tersenyum kepada orang lain. Untuk menghindari bisikan jahat, bacalah surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Cobalah untuk berlatih berpikir positif sehingga diri kita tidak terkontrol oleh emosi. Yang C, mengingat Allah. Jika kamu merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk selalu berzikir. Zikir menjaga hati tetap hidup. Kamu bisa membaca surat Al-Ikhlas atau membaca bacaan zikir yang lainnya. Yang D, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Cara terbaik untuk mengatasi emosi adalah dengan merelakan dan tidak menyimpan dendam. Semua kejahatan yang dilakukan pasti akan menyakiti hati sendiri, dan tidak ada kebaikan yang tidak menguntungkan diri sendiri. Bantulah dirimu sendiri dengan memaafkan dan langkah terus ke depan. Cara mengendalikan emosi menurut Islam sesuai anjuran Rasulullah. Dalam Islam, marah merupakan perbuatan tercela yang tidak disukai Allah
Subhanahu wa taala karena dapat merusak iman dan menimbulkan dosa besar. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa orang yang kuat bukanlah mereka yang pandai bergulat, melainkan mereka yang bisa menahan amarah. Sebab pada dasarnya amarah adalah godaan dari setan. Itulah mengapa umat muslim harus mengetahui cara mengendalikan emosi menurut Islam. Nabi Muhammad memiliki kiat cara menahan amarah yang dapat diamalkan umat muslim sebagai pertahanan diri terhadap emosi yang memuncak. Yang pertama, membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz merupakan langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengendalikan emosi. Marah bersumber dari setan, maka dengan membaca ta'awuz dapat melindungi diri dari godaan setan. Bacaan ta'awuz yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, memilih diam. Cara mengendalikan emosi menurut Islam selanjutnya yakni menjaga lisan dengan diam, sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya jika kalian marah maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Diam menjadi langkah terbaik agar tidak mengatakan sesuatu yang buruk dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika meluapkan amarah, seseorang cenderung mengumpat, mencela dan memaki. Tindakan tersebut dapat menyakiti perasaan orang lain dan menimbulkan dosa yang merugikan diri sendiri. Sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengubah posisi. Dalam Islam, mengubah posisi tubuh saat hendak marah termasuk salah satu cara meredam emosi. Hal ini sesuai dengan nasihat Rasulullah kepada para sahabat beliau. Bila salah seorang di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap juga, maka berbaringlah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dengan mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk, seorang akan kesulitan bertindak kasar. Begitu pula dari posisi duduk menjadi berbaring, sangat kecil kemungkinan seorang bisa bertindak di luar kendali, sehingga orang tersebut akan terlindungi dari perbuatan tercela yang akan ia sesali kemudian. Yang keempat, berwudu. Cara menahan emosi paling ampuh yang bisa dicoba umat Islam yakni dengan berwudu. Nabi Muhammad bersabda bahwa marah bersumber dari setan yang terbuat dari api, sementara api yang dipadamkan dengan air yakni dengan berwudu. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah kalian berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari segi medis, membasuh air dingin diketahui dapat menurunkan tekanan darah yang bergejolak ketika emosi. Yang kelima, berdoa. Langkah terakhir untuk menahan emosi yaitu dengan memanjatkan doa menahan amarah. Berdoa merupakan cara terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta dilindungi dari godaan setan dan pengaruh setan yang menyebabkan masalah. Allahumma zambi wa azib huiza qalbi wa ajir minas syaitani. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, redamkanlah murka hatiku dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Al-Quran secara luar biasa telah mengupas bagaimana orang-orang beriman memiliki formula untuk bisa menghadapi berbagai konflik batin, mengendalikan dorongan bawah sadar, dan mengarah pada keburukan serta melakukan tindakan-tindakan positif untuk mereduksi ketegangan emosi dalam setiap perjalanan kehidupan yang dialaminya. Kemampuan mengendalikan ketegangan emosi, konflik batin, dan mengendalikan dorongan bawah sadar akan mengantarkan individu pada kehidupan yang bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.